Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi Case-Based Learning mata kuliah keamanan jaringan komputer yang berjudul Analisis Serangan Ransomware dan DDoS. Dosen pengampu Dr. Teddy Lesmana, MSkom MKom. Pendahuluan. Ancaman ransomware. Ancaman ransomware merupakan ancaman serangan cyber yang sangat berbahaya. Dan jika kita terkena ransomware akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kedua, ancaman DDoS, membanjiri server dan melibatkan botnet. Serangan DDoS bertujuan untuk melumpuhkan layanan dengan membanjiri server dan dengan lalu lintas berlebih, sehingga pengguna sah tidak dapat mengakses layanan tersebut. Dengan semakin banyaknya perangkat IoT yang terhubung, serangan DDoS menjadi semakin mudah dilakukan oleh penyerang melalui jaringan botnet yang besar. Ancaman ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi, dan penurunan kepercayaan konsumen. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Karakteristik, dampak, teknik serangan. Karakteristik utama dari serangan ransomware dan DDoS. Bagaimana pola dan mekanisme distribusi serangan ransomware dan DDoS. Apa perbedaan signifikan dan teknik tujuan kedua jenis serangan ini. Dampak. Dampak kerugian yang dialami berupa kerugian ekonomi, operasional, dan reputasi yang diakibatkan. Langkah mitigasi. Langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dari serangan ransomware dan DDoS. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan pola serangan ransomware dan DDoS. Strategi mitigasi untuk ancaman ransomware dan DDoS. Merumuskan strategi mitigasi yang efektif untuk mengatasi ancaman ransomware dan DDoS. Hasil penelitian. Definisi ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta pembayaran tebusan untuk mengembalikan akses data tersebut. DDoS merupakan serangan yang dilakukan dengan membanjiri server target menggunakan lalu lintas yang berlebihan sehingga layanan menjadi tidak tersedia. Contoh serangan ransomware seperti WannaCry pada tahun 2017 dan serangan DDoS menggunakan Mirai botnet menjadi studi penting dalam memahami ancaman ini. Teknologi keamanan, firewall, IDS atau IVS, enkripsi data, dan solusi cloud-based menjadi teknologi penting dalam mitigasi ancaman ransomware dan DDoS. Metodologi penelitian. Pendekatan. Pada metode ini, pendekatan kualitatif, studi literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur dan analisis kasus. Pengumpulan data. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan tahunan, dan studi kasus terkait ransomware dan DDoS. Analisis data. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola serangan, dampak, langkah mitigasi yang relevan. Implementasi pencegahan. Implementasi pencegahan ransomware melakukan backup data secara rutin, menggunakan solusi antivirus dan anti-malware, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap
email phishing. Implementasi pencegahan DDoS. 1. Menggunakan sistem deteksi dini seperti IDS atau IPS, memanfaatkan layanan anti-DDoS dari penyedia cloud, membangun kapasitas server yang memadai. Kebijakan keamanan. Penerapan kebijakan keamanan cyber di tingkat organisasi menjadi langkah penting dalam mencegah kedua serangan ini. Hasil dan pembahasan. Analisis serangan ransomware study menunjukkan ransomware sering menyasar data sensitif dan memanfaatkan kelemahan manusia melalui phishing. Analisis serangan DDoS dilakukan melalui botnet yang memanfaatkan perangkat IoT yang tidak aman. Evaluasi langkah pencegahan. Penggunaan teknologi firewall, IDS atau IPS, dan pelatihan keamanan cyber terbukti efektif dalam mencegah kedua serangan ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, serangan ransomware dan DDoS merupakan ancaman besar dalam era digital. Langkah mitigasi seperti penerapan teknologi keamanan dan edukasi pengguna sangat penting untuk mengurangi risiko. Saran. Organisasi perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan cyber. Investigasi pada teknologi keamanan harus ditingkatkan untuk menghadapi ancaman. Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama membangun ekosistem cyber yang aman. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak.